Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang apa saja sih isinya dari buku ajar itu. Mulai dari halaman depan, kemudian halaman isi, sampai ke halaman belakang. Nah, isinya apa saja nanti? Saya akan jelaskan secara lengkap, tuntas, dan jelas. Simak terus yang satu ini. Buku ajar itu memiliki anatomi juga yang harus dipahami oleh penulis buku ajar. Apa saja anatominya? Yang pertama adalah bagian depan. Untuk di bagian depan, saya akan jelaskan terkait dengan apa saja yang diperlukan dalam penulisan buku ajar. Yang pertama adalah ada halaman cover. Tentu cover ini nanti akan dipasrahkan kepada bagian desain cover, tetapi format penulisan judul, nama, penerbit bisa dilakukan oleh penulis. Contoh judulnya adalah Buku Ajar Sistem Pemerintahan Daerah. Nama pengarangnya di bawah Hayat misalnya. Penerbitnya Unisma Press dan seterusnya. Yang berikutnya ada daftar isi. Di dalam anatomi buku, bagian awal buku itu perlu mencantumkan namanya daftar isi. Daftar isi tentu mencakup mulai dari halaman judul, halaman prakata, kata pengantar, daftar isi sampai ke lampiran itu perlu dituliskan di dalam daftar isi. Daftar isi menjadi sangat penting dalam buku ajar yang penyusunannya sesuai dengan bab-bab yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah ada kata pengantar. Buku ajar itu juga perlu dibuat kata pengantar oleh pakar yang memiliki kompetensi terhadap draft buku ajar tersebut. Contoh misalnya dari seorang guru besar yang memiliki keilmuan yang sama dengan buku yang kita tulis. Maka beliau diminta untuk memberikan kata pengantar berkaitan dengan naskah yang akan diterbitkan. Memberikan penghargaan, memberikan pengenalan, memberikan penguatan, dan seterusnya di kata pengantar. Kemudian di bagian awal buku ajar itu juga ada prakata. Prakata itu disampaikan oleh penulis secara langsung berkaitan dengan buku yang ditulis. Misalnya contoh hal yang mendorong pengarang untuk menulis buku. Apa sih alasan menulis buku tersebut? Kemudian maksud dan tujuan dalam penulisan buku itu juga bisa disampaikan di prakata. Struktur isi buku dan lain sebagainya. Termasuk kira-kira segmentasi dari buku itu siapa saja. Boleh disampaikan di prakata oleh penulis. Dan yang terakhir adalah ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih misalnya kepada pihak yang menjadi mitra pada penulisan buku tersebut, atau misalnya kepada editor atau kepada penerbit atau juga kepada keluarga juga boleh. Kemudian yang kedua, dalam anatomi buku ajar itu ada namanya bagian isi. Bagian inti dari buku ajar itu apa saja sih intinya, atau bagian inti yang perlu dicatat atau perlu ditulis dalam buku ajar. Yang pertama adalah tentu ada judul bab. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya itu perlu ditulis judul babnya. Kemudian yang kedua ada bagian yang namanya pendahuluan. Pendahuluan itu pengantar yang memuat atau menuangkan hal-hal misalnya berisi tentang tujuan deskripsi atau CPL-nya
atau CPMK-nya juga boleh, atau deskripsi dari materi ini apa, atau pentingnya materi ini apa, perlu disampaikan sesuai dengan apa yang ada di RPS-nya. Sehingga di dalam pendahuluan ini bisa mencantumkan kalau misalnya CPL, CPMK, dan deskripsinya mau dipisah di masing-masing bab, atau kalau mau jadikan satu juga boleh. Nanti pendahuluannya berbicara tentang misalnya pentingnya mempelajari materi bab ini, atau petunjuk belajar mempelajari isi bab ini dan lain sebagainya. Itu di dalam pendahuluan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyajian materi. Pada penyajian materi ini ada yang namanya judul subbab. Contoh misalnya bab 1, kemudian pendahuluan. Kemudian 1, contoh misalnya pengertian tentang sistem pemerintahan daerah. Kemudian subbab 2, fungsi sistem pemerintahan daerah, dan seterusnya. Sehingga ketika sudah menyajikan bab, kemudian di 2 adalah pendahuluan atau pengantar dari bab. Kemudian untuk yang bagian ketiga ini adalah subbab. Dari bab 1 itu ada berapa sub? Kalau ada 3 subbab, maka berikan 1 pengertian sistem pemerintahan daerah, 2 fungsi sistem pemerintahan daerah, 3 prinsip sistem pemerintahan daerah, misalnya begitu. Jadi disusun secara rapi sesuai dengan penyajian subbab yang akan ditulis. Kemudian di langkah berikutnya adalah perlu dibuat semacam rangkuman. Rangkuman ini atau resume ini bisa disajikan secara ringkas dan sistematis, sehingga mahasiswa itu bisa lebih memahami secara konkret tentang bab-bab yang ada di dalam buku itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah ada latihan, ada tugas atau eksperimen, atau bentuk diskusi atau bentuk review yang harus dibuat oleh penulis untuk memastikan bahwa mahasiswa ini juga memahami tentang isi dari masing-masing bab. Atau contoh misalnya semacam ada tugas 1, 2, 3 membuat opini berkaitan dengan bab 1, atau ada diskusikan bab ini dengan bab 2, dan seterusnya. Silakan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, tetapi latihan, tugas, eksperimen atau diskusi itu sangat penting sekali untuk mengoreksi kembali pemahaman mahasiswa terhadap bab-bab yang dipelajari di dalam buku ajar. Kemudian yang ketiga, anatomi dari buku ajar itu adalah bagian akhir. Apa saja yang ada dalam bagian akhir buku ajar? Yang pertama adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu ditulis sesuai dengan stylenya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan. Yang penting konsisten di dalam proses penulisannya. Yang kedua adalah ada indeks. Indeks ini merupakan kalimat-kalimat penting dalam sebuah buku yang memungkinkan pembaca bisa mengetahui kira-kira isi dari buku ini, atau ada kalimat penting yang bisa dicari. Contoh misalnya ada demokrasi, ada berapa kali demokrasi ditulis di dalam buku itu. Atau ada misalnya pemerintahan daerah, ada berapa kali pemerintahan daerah ditulis di dalam buku itu. Sehingga nanti pembaca itu bisa mengores cek kira-kira tulisan sistem pemerintahan daerah di buku ini ada di halaman berapa saja, sehingga bisa langsung ditelusuri. Terima kasih, semoga bermanfaat, terus produktif dan kreatif. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.